Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman kelas X3C. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami dapat menyelesaikan makalah ini. Dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan Ibu Ila dan teman-teman, sehingga kami dapat mempresentasikannya. Sebelumnya, perkenalkan, kami yang beranggota Anita Theodor, Hasina Putri, Nova Anggraini, Nur Amalia, dan Yuyun. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Ekokritik Sastra dan Antropologi Sastra. Ekokritik Sastra dan Antropologi Sastra. Ekokritisisme adalah studi yang menyelidiki bagaimana manusia menyajikan serta mendeskripsikan keterkaitan atau sinergisasi manusia dan lingkungannya dalam ekspresi hasil budaya. Berdasarkan konsep ekokritis, Glover 1996 memberikan postulat dalam bentuk beberapa pertanyaan, yaitu bagaimana puisi merepresentasikan atau mendeskripsikan alam? Kedua, bagaimana analisis sastra dapat memanfaatkan sains? Dan ketiga, bagaimana wacana lingkungan dalam disiplin keilmuan seperti etika, sejarah seni, psikologi, dan sejarah bisa disinergikan dengan kajian sastra? Studi ekokritisisme dapat didasarkan pada gagasan gerakan lingkungan modern yang mengkritik masalah lingkungan yang mengkhawatirkan. Ekokritis dan kajian sastra. Teori ekokritis dapat diklasifikasikan dalam teori multidisiplin, di mana ekokritis memadukan antara kajian ekologi dan kajian sastra. Alam telah menjadi bagian integral dari kelahiran karya sastra. Ini ditunjukkan oleh sejumlah besar penulis, terutama penyair, yang mewakili alam dalam karya-karyanya atau puisi. Dalam bentuk diksi seperti hutan, laut, pohon, gunung, binatang, dan lain sebagainya. Dua elemen sastra dan alam saling terkait erat. Sastra masa lalu adalah cermin dari masa lalu, sedangkan sastra masa kini adalah cermin dari masa kini. Karena itu, sastra sebagai inspirasi erat kaitannya dengan alam, sedangkan alam membutuhkan sastra sebagai sarana pelestarian. Ini menegaskan bahwa ekokritis mencoba menerapkan konsep ekologi pada studi sastra, menjadikan bumi atau alam menjadi fokus kajiannya. Karena itu, ekokritis didefinisikan sebagai penyelidikan terhadap hubungan antara literatur dan lingkungan. Glover 1996. Perkenalkan, saya Kasina Fitri, NPM 2020-2150-0481. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Nur Amalia. Baik, selanjutnya, kajian puisi ekologis sebagai genre. Karya sastra adalah produk kreatif seseorang sastrawan, di mana pembaca diajarkan sesuatu, baik itu berupa pesan, pengalaman, ide-ide yang dituangkannya melalui media karya sastra dengan tujuan agar tidak dibaca atau dikonsumsi sendiri. Pesan, pengalaman, dan ide-ide itulah yang ditransmisikan pada pembaca dengan tujuan agar memberikan kontribusi bagi mereka dalam menafsirkan dan menarik kesimpulan atas fenomena yang tersaji di tengah-tengah kehidupannya, sehingga berguna dalam upaya pengembangan atau inspirasi kehidupan yang dijalaninya. Dengan demikian, maka karya sastra secara universal sebagai representasi dalam pengembangan budaya dan kehidupan masyarakat. Melalui penciptaan karya sastra yang eksplisit
dan implisit, seseorang penulis ingin menyadarkan pembaca akan pentingnya melestarikan dan melindungi lingkungan sebagai ekosistem. Dengan kata lain, yang menjadi pusat perhatian sastrawan adalah penanaman kesadaran kepada para pembaca karya sastra. Dan selanjutnya ada pula contoh puisi ekologis, yakni berjudul Sunrise di Bukit Melayang. Di kaki Gunung Melayang terbentang luas tanah yang datar, tempat nan indah bagi pencipta para layang, wujudkan impian terbang melayang. Pagi ini amatlah dingin, ku berdiri menatap awan di timur, menyambut sunrise di Bukit Melayang. Sebuah cerita kelak ku kenang, tak berkedip mataku menatapnya. Di antara barisan awan yang jingga, seberkas cahaya mentari mulai menampakkan. Menebus di antara awan-awan pagi, sinarnya hadirkan kehangatan. Mataku menatap akan kebesarannya, sungguh indah kekuasaannya. Terekam jelas sebuah kenangan. Berdiri menapaki jejak kenangan, kenangan saat dirinya belajar melayang. Dan saat ini menjadi yang tersayang. Di atas bukit melayang, cerita indah walau selayang. Anganku selalu saja terbayang saat dirimu katakan sayang. Kini ribuan duka telah ku benamkan, bersamanya membangun harapan. Biarkan di barat mentari terbenam, karena cinta kita tak akan pernah padam. Jatinagor, 13 September 2017. Tirman Putusali menikmati puisi Sunrise di Bukit Melayang. Karya Tirman Putusali tersebut membawa imaji pembaca ke alam pegunungan yang indah dan sejuk. Dalam hal ini, puisi tersebut merupakan representasi dari gambaran suasana di Bukit Gunung Melayang yang disimbolkan oleh penyair dengan menawannya sunrise, sebuah penanda akan pemulaan aktivitas kehidupan manusia. Nama saya Nova Anggraini, NPM 2020 21500 Gambar alami di sekitar Gunung Melayang yang menghiasi puisi Sunrise di Bukit Melayang adalah simbol metaforis dari bukit pegunungan nan indah yang diwakili dalam puisi. Kekuatan puisi Tirman Putusali terletak pada representasi alam dengan memilih diksi-diksi yang tepat, sehingga ada hubungan dekat antara penyair itu sendiri dan suasana gunung yang indah dan mempesona. Dalam puisi Sunrise di Bukit Melayang, karya Tirman Putusali tersebut ada nilai-nilai katarsis terkait pelestarian lingkungan hidup yang direpresentasikan oleh bumi, hutan belantara, binatang, air jernih, dan udara segar sehingga lahir imajinasi yang kuat bagi para pembaca untuk melepas rindu akan indah dan damainya alam bukit pegunungan. Representasi dari karya pengarang tersebut yang dilukiskan seperti kerinduan seorang kekasih pada seseorang yang ia rindukan. Antropologi sastra. Dunia sastra dan antropologi sering mempelajari keduanya untuk melengkapi pemahaman terhadap kehidupan manusia. Kalau demikian, paling tidak ada dua kedekatan sastra dan antropologi, yaitu yang pertama, sastra dan antropologi memiliki kedekatan objek penelitian yang mengarah ke fenomena realitas hidup manusia. Yang kedua, sastra dan antropologi memiliki kedekatan metodologis. Artinya, keduanya banyak memanfaatkan tafsir-tafsir fenomena simbolis. Sastra dan antropologi cenderung memelihara konsep kekerabatan sebagai simbol konteks kehidupan. Kutipan Indra Suara 2013. Menurut Ratna 2005, antropologi berasal dari kata anthropos yang berarti manusia,
Jadi, antropologi adalah ilmu tentang manusia, lengkap dengan budayanya. Manusia adalah makhluk berbudaya, kaya akan ide dan gagasan. Adapun sastra menurut Eccleton tahun 2006, sastra adalah tulisan imajinatif dalam artian fiksi. Fiksi merupakan karya imajinatif yang merupakan hasil kreasi manusia terhadap realitas sosial budaya di lingkungannya yang secara harfiah tidak harus benar. Artinya, sastra atau fiksi merupakan hasil pengamatan dan refleksi pengarang terhadap realitas kehidupan setelah melalui proses kontemplasi dengan mengerahkan daya imajinasinya. Meminjam istilah seni Wellek dan Warren 1989, sastra adalah kegiatan kreatif, sebuah karya seni. Sebagai karya seni, kebebasan berkarya tentu terbuka bagi setiap pengarang. Esensi estetika sastra dan keilmiahan antropologi melebur dalam antropologi sastra. Oleh karena itu, dunia fiksi dapat dikisahkan seolah-olah seperti sedang melaporkan hasil pengkajian etnografi. Menurut Ratna 2011, antropologi sastra adalah analisis terhadap karya sastra yang di dalamnya terkandung unsur-unsur antropologi. Dalam hubungan ini, jelas karya sastra menduduki posisi dominan. Sebaliknya, unsur-unsur antropologi sebagai pelengkap. Mengingat disiplin antropologi sangat luas, maka antropologi sastra dibatasi pada unsur budaya yang ada dalam karya sastra. Dari deskripsi di atas, dapat dikemukakan bahwa antropologi sastra adalah analisis dan pemahaman terhadap karya sastra dalam kaitannya dengan kebudayaan. Analisis unsur kebudayaan dalam karya sastra dipandang penting. Menurut Sudikan dalam Ratna 2011, antropologi sastra mutlak diperlukan dikarenakan beberapa alasan. Pertama, sebagai perbandingan terhadap psikologi sastra dan sosiologi sastra. Kedua, antropologi sastra diperlukan dengan pertimbangan kekayaan kebudayaan seperti diwariskan oleh nenek moyang kepada generasi berikutnya. Perkenalkan, nama saya Yuyun, NPM 202021500479. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa antropologi sastra merupakan cabang ilmu sastra yang mencoba mengkaji karya sastra dengan memandangkan sebagian karya yang erat dengan dimensi kebudayaan. Dimensi kebudayaan ini diantara lain hubungan unsur-unsur kebudayaan beserta cirinya seperti tradisi, citra primadona, citra ekspektisi, aspek-aspek kearifan lokal dengan fungsi yang kedudukannya masing-masing. Antropologi juga mencakup suku-suku bangsa dengan subkomunitas seperti Tra, Klein, dan Kasta. Bentuk kecenderungan manusia untuk membentuk komunitas 12 dalam organisasi sosial yang saling membantu dan kehidupan berbangsaan sebagai penguyuban tertentu seperti masyarakat pencinaan, Arab, pesantren, dan lain-lain merupakan garapan antropologi juga mengenai masyarakat daerah-daerah tertentu seperti Bali, Jawa, Minangkabau, Batak, Makassar, Mandarin, Bugis, Papua. Antropologi juga menyopoti kelompok-kelompok keluarga tertentu yang tercakup dalam golongan priari, yang orang-orang kecil, bangsawan, dan orang-orang awam, dan santri, dan abangnya. Seperti diketahui bahwa karya sastra itu meskipun mengandung makna seperti benda mati, makna karya sastra bersifat implementasi yang hal ini sejalan dengan pandangan Barker dalam Srinarti 2003 bahwa penelaah sastra boleh memodifikasi pesan dalam mengkonstruksi makna. Dalam hal ini harus dipahami bahwa teks sastra merupakan karya yang erat akan makna yang tetapi makna itu harus direbutnya. Dalam karya sastra banyak sekali bagian-bagian yang kosong yang sengaja dibuka oleh seorang sastrawan untuk diisi oleh pembaca atau penelaah. Disinilah berlaku hukum atau teori resepsi sastra bahwa makna sastra bergantung pada horizon harapan pembaca. Sastra
menjadi media yang bagus untuk pengembangan budaya agar pembaca sastra semakin arif dan mengarungi kehidupannya di masyarakat. Dengan membaca karya sastra, pembaca akan makin dewasa dalam menyikapi kehidupan yang maha luas yang penuh dengan dinamika dan romantika. Dalam kaitan itu, kiranya memiliki dua jalur penting. Pertama, jalur struktur dinamika sastra, yakni dengan cara mengambil sebagian unsur baru ditinjau secara antropologi sastra. Penelitian ini masih berlandaskan struktur karya sastra. Kedua, jalur refleksi sastra, maksudnya peneliti juga boleh melepaskan diri dari struktur sastra, tetapi tetap mencermati refleksi budaya secara parsial. Misalnya, aspek budaya kawin paksa, ruatan, bersih desa, dan lain-lain. Penelitian disesuaikan dengan kondisi pandangan hidup masing-masing. Melalui penelitian parsial ini berarti asumsi bahwa penelitian antropologi sastra cenderung diterapkan dengan observasi jangka panjang. Tidak selalu benar, penelitian dapat dilakukan dalam waktu relatif pendek tergantung kebutuhan. Antropologi sastra, demikian Ratna 2011, berfungsi untuk melengkapi analisis ekstrinsik di samping sosiologi sastra dan psikologi sastra, mengantisipasi dan mewadahi kecenderungan hasil karya sastra yang di dalamnya banyak dikemukakan masalah-masalah kearifan lokal, diperlukan dalam kaitannya dengan keberadaan bangsa Indonesia. Di dalamnya terkandung beraneka ragam adat seperti mantra, pepatah, moto, pantun, yang sebagian besar juga dikemukakan secara estetis dalam bentuk sastra. Wadah yang sangat tepat bagi tradisi dan sastra lisan yang selama ini menjadi wilayah perbatasan disiplin antropologi sastra. Mengantisipasi kecenderungan kontemporer, yaitu perkembangan multidisiplin baru. Antropologi dan sastra memiliki dasar disiplin ilmu yang berbeda, dan harus dipahami bahwa hakikat antropologi adalah fakta empiris, sedangkan sastra adalah hasil kreasi imajinatif. Karya sastra merupakan refleksi atas peristiwa dan realitas dunia nyata dalam lingkungan sosial pengarangnya. Oleh karena itu, karya sastra harus tetap menjadi perhatian utama dalam kajian antropologi sastra. Sedangkan antropologi merupakan pelengkap untuk mengkaji aspek-aspek budaya yang terkandung di dalamnya. Kesimpulannya, ekoritisme adalah studi yang menyelidiki bagaimana manusia menyajikan serta mendeskripsikan keterkaitan atau sinergisasi manusia dalam lingkungannya dalam ekspresi hasil budaya. Ekokritik merupakan studi penggabungan lingkungan fisik yang mencakup pertumbuhan populasi, menghilangnya spesies dengan cepat, kontaminasi tanah di bumi, kontaminasi air dan udara, serta hilangnya hutan liar, dengan karya sastra dalam kaitan kajian sastra. Antropologi sastra merupakan cabang ilmu sastra yang mencoba mengkaji karya sastra dengan memandangnya sebagai karya yang sangat erat dengan dimensi kebudayaan. Dimensi kebudayaan itu antara lain hubungan unsur-unsur kebudayaan beserta ciri-cirinya seperti tradisi, citra primordial, citra arkitipe, aspek kearifan, dengan fungsi dan kedudukannya masing-masing. Antropologi juga mencakup suku-suku bangsa dengan subkategorinya seperti trah, klan, dan kasta. Terima kasih. Sekian dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan, baik kata pengetikan dan lain-lainnya, mohon dibukakan pintu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.